Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Soli Soliha kelas 5 hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya dan tetap dalam lindungan Allah, baik kesehatan maupun nikmat iman sampai saat ini. Oke? Hari ini kita ketemu lagi dengan Ustadz, kayaknya agak lama ya nggak berjumpa dengan Ustadz. Di hari ini kita belajar bersama materi apa ya? Materi apa? Matematika? Materi tentang, ayo ada yang tahu materi apa hari ini? Oke. Materi tentang apa? Ya, skala. Materi tentang skala. Oke. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi denah ya. Di materi sebelumnya kita belajar materi denah, kemudian di materi geografis kemarin kalian sudah mencoba untuk menggambar sebuah peta. Masih ingat ya materi tersebut? Oke, masih ingat ya materi denah sama materi peta. Nah, apa sih hubungannya Ustadz dengan materi hari ini? Nanti kita pelajari bersama. Yang pasti ada hubungannya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar skala. Kemudian harapannya nanti kenapa harus kita belajar skala Ustadz? Biar kalian bisa membaca denah, bisa membaca peta seperti itu. Ya, tujuan kita mempelajari skala bisa seperti itu, biar kita minimal bisa membaca denah atau peta. Atau nanti ketika kalian membuat denah atau peta bisa mengaplikasikan skala tersebut dalam gambar peta atau gambar denahmu. Oke ya. Jadi bisa diikuti materi ini dengan fokus, dengan semangat. Kemudian tetap kameranya dinyalakan ya biar Ustadz enak ngajarnya. Oke. Nah, kita lanjutkan materinya Ustadzah. Oke. Nah, ini Ustadz sudah tampilkan gambar peta dan gambar denah. Gambar denah. Silakan direview dalam ingatanmu materi sebelumnya. Nah, kemarin tugasnya kayaknya gambar peta Surabaya ya? Yang sebelumnya. Oke. Nah, di situ di peta tersebut kalian pasti harus memberikan tanda-tanda atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada pada peta, ya toh? Nah, itu namanya legenda. Nah, kemudian harus mencantumkan arah mata angin juga, Ustadz. Biasanya harus ada tanda arah mata angin. Dan tentunya harus ada skala. Nah, harus ada skala. Setiap peta pasti di situ ada tertulis skala. Coba tunjuk mana yang namanya skala di dalam petanya Ustadz. Yang pakai HP bisa di zoom ya, bisa diperbesar layarnya, screen-nya. Nah, coba dilihat keterangan skala ada di sebelah mana. Nah, oke. Coba boleh ditunjuk dengan menggambar atau menulis di layar, Nak. Di peta dulu ya, di peta dulu. Nah, oke, betul. Ya. Kok jadi coret-coret gini ya? Sudah, stop. Alhamdulillah. Tadi sudah ditunjukkan oleh teman kalian yang berbunyi siapa Ustazah yang bisa? Banyak tadi ada Syahda, ada Satria. Yang jarang-jarang jawab gitu loh Ustazah.
Siapa Us kira-kira Us? Nailus ya, coba Nailus. Mbak Nailus silahkan. Enggak baca. Ya. Cara-cara tanya Us. Sampai bilang. Oke, Mbak Nailu siap-siap ya menunjukkan skala itu yang mana. Tadi sudah ditunjuk oleh teman kalian, kemudian silakan dibaca. Oh, enggak ada Nailus. Oke. Yang kelihatan kamera Jaus. Ya, Tabina, silakan Tabina, Mbak Tabina. Yang proses selama ini berjalan. Jadi bagaimana aplikasi ini akan kita kembangkan? Karena dari itu kita sama Bu Dewi, kira-kira apa aja yang kita maaf, coretnya sudah ya. Yang pertama itu tadi di awal data yang besar itu. Tadi tulisan skala berbunyi apa, Mbak? Bisa dibaca, Mbak? Yang pas skala ya, Mbak Tabina, silakan. Tadi yang di gambar peta, skalanya bisa dibaca berapa, Mbak? Azam Al-Khairi silakan dijawab. Maaf tidak coret-coret lagi ya. Mas Mbak minta tolong. Tidak dicoret-coret lagi, maaf. Oke, silakan diikuti dengan fokus belajarnya. Silakan Mas Azam dibaca, Azam Al-Khairi. Skala pada peta di situ berbunyi. Oh, ini siapa ya terus-terusan ini? Bisa dikasih tahu orang nggak ya? Oke. Mas Azam Al-Khairi silakan disebutkan bunyi skala yang ada di situ. Di peta. Nggak ada. Siapa yang mau menyebutkan skala petanya? Azam Al-Khairi nggak ada ya? Nggak dinyalakan. Oke, ya sudah. Di situ skalanya berbunyi 1:100.000, ya toh? Coba dilihat. Ada di situ penjelasan skala pada peta, kemudian berbunyi skalanya adalah 1:100.000. Nah, skala itu penting di setiap kita menggambar sebuah peta, makanya di situ dicantumkan. Apa ya maksudnya Ustadz di situ? Nah, begitu juga dengan denah. Di dalam denah itu ada denah rumah ya kayaknya, karena ada ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Nah, rumah ini dibuat dengan skala 1:100. Maksudnya apa ya kira-kira? Ada yang bisa mengartikan makna skala 1:100 itu artinya apa? Atau 1:100.000 yang di peta tadi itu artinya apa? Silakan ada yang bisa mengartikan maksud dari skala 1:100 atau skala 1:100.000. Mas Adil coba, Mas Adil silakan dinyalakan deh. Habis itu persiapan Mbak Zida Rizkia.
Ya, bisa mengartikan. Coba, Mas Adil silakan. Mau yang skala yang mana, Mas? Yang bisa menjelaskan 1:100 atau 1:100.000? Artinya apa? Silakan. Tahu nggak, Mas Adil? Nggak tahu? Nggak tahu ya? Oke. Mbaknya yang satunya tadi siapa? Nanti hilang. Ya, itu Mbak siapa tadi? Zida Rizkia. Silakan Mbak Zida. Artinya 1:100.000 atau 1:100 itu apa? Tahu nggak Mbak Zida Rizkia? Nggak tahu. Nggak tahu? Yang jawab kan beda tugas. Oke lah. Boleh. Ya. Mbak siapa tadi ya yang di chat tadi? Oh, Haidar. Nah, dia ini. Ayo coba Mas Haidar tadi bisa jawab chat. Silakan dijelaskan sekarang. Dinyalakan mikrofonnya Mas Haidar 5A. Pertanyaannya apa, Skala 1:100 itu artinya apa? Atau skala 1:100.000 yang ada di peta, skala peta itu artinya apa? Bisa mengartikan nggak? 1 sentimeter di peta itu sama dengan 100.000 kilometer di nyata. Oke. Masnya mana ya? Kok nggak ada wajahnya ini Ustadz agak. Nah, Mas Haidar. Iya. Kok nggak nampak wajahnya lah, gitu loh. Oke. 1 cm pada peta atau pada gambar, gitu ya tadi ya, sama dengan 100 pada aslinya, gitu ya? Iya. Oke. Boleh lah ya. Jadi artinya 1 cm pada peta atau pada denah itu sama dengan 100 atau 100.000 pada peta atau denah. Ya. Sebenarnya. Jadi 1 cm pada peta atau pada denah itu sama dengan, kalau di peta maka 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi itu jarak ya, bacanya jarak. 1 cm pada peta, jarak pada peta itu sama dengan 100.000 cm jarak sebenarnya. Jadi dia membuat petanya di setiap 1 cm itu mewakili 100.000 cm sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan skala pada denah. 1 cm yang ada pada gambar itu mewakili 100 cm pada panjang sebenarnya. Jadi ketika rumah itu, misalkan rumah itu 1 cm pada gambar rumah itu sama dengan 100 cm pada rumah sebenarnya nanti. Nah, gitu. Jadi bacanya dibanding ya, itu sebanding ya, atau sama dengan. Oke, itu adalah skala. Lanjut, Ustazah. Nah, lalu apa sih skala itu Ustaz? Nah, ini skala itu adalah
perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, atau jarak sebenarnya. Perbandingan jarak pada gambar, boleh peta, dengan jarak aslinya atau sebenarnya. Yang ingin nanti menjadi arsitek itu ya, atau perancang rumah atau apa ya, pasti harus bisa menguasai materi ini. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Jadi tadi sudah betul ya. Misalkan ini skala 1 cm pada peta atau pada gambar sama dengan 100.000 cm jarak sebenarnya. Itu kan. Ustadz, kalau skala itu berarti satuannya harus sama ya? Ya, harus sama. Jadi 1 cm dengan 100.000 cm. Tadi kan gitu ya. Berarti skala itu harus satuannya sama-sama satuan senti. Kalau jarak asli, misalkan bikin rumah kan kamu nggak mungkin bikin rumah sekian senti, 1 cm. Panjang 1 cm kan nggak mungkin. Atau jarak peta Surabaya itu ya, itu pasti satuannya kilometer toh. Misalkan Surabaya dari ujung barat sampai timur itu sekian kilometer, 1000 kilometer misalkan. Nah, itu pasti satuannya kilo. Satuan sebenarnya pasti kilometer. Atau kalau pada denah, ruangan itu satuan sebenarnya biasanya meter. Nah, kalau dia dibuat skala, maka satuan meter atau satuan kilometernya harus dirubah ke sentimeter. Jadi skala itu satuannya harus sama-sama sentimeter antara jarak pada gambar pada jarak aslinya. Nah, lanjut Ustazah. Oke. Lalu ini ada penjelasan skala tadi dituangkan dalam rumus. Nah, ini untuk menentukan besar skalanya tadi ya. Ada rumus skala yaitu jarak sebenarnya dibanding jarak pada peta. Ya. Oke. Kebalik ya kirim sih. Umum. Betul ya. Jadi nggak ngecek aku. Oke, jadi atau dibalik ini Ustadz, ini dibalik ya, jarak sebenarnya dibanding jarak pada peta, sama boleh. Boleh saja ya. Kan perbandingan seperti itu ya. Nah, di sebelah kiri itu ada yang menuangkan rumus skala itu seperti itu. Nah, hapus saya. Nah, biar nggak bingung, kamu pakai yang segitiga saja ya. Biar nggak bingung, pakai segitiga saja. Nah, pakai yang ini. Nah, ini sesuai konsep skala tadi. Jadi, kalau digambarkan pada rumus segitiga, skala itu sama dengan JP dibanding JB. Jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Nah. Nah, tadi kan nulisnya JP dibanding jarak sebenarnya. Kalau di situ benar ya JB. Nah, kalau di rumus segitiga itu dirubah ke seperti ini boleh Ustaz? Boleh, karena atas sama bawah itu bacanya dibanding ya. Dibanding. JP
per JB. Benar, jarak sebenarnya. Nah. Ya. Oke, boleh kalau diganti lambang S boleh ya, sebenarnya JB per JS. Enaknya apa gampangnya apa terserah ya. Kalau di sini kan jarak sebenarnya dibuat JB gitu ya. Maksudnya benar, mengambil kata dasar benarnya tadi. Nah, ya, di situ keterangan JB atau JS. Enggak sama tambah keterangan JB atau JS di situnya JB. Ya. Oke, nggak bingung dengan istilahnya ya. Kalau ada yang menyebutkan JB atau JS itu sama, jarak sebenarnya, benar, gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu ada apa cara untuk mencari jarak peta atau jarak sebenarnya kan? Ada dikasih rumus dengan menutup salah satu sisi dari segitiga itu. Ketika misalkan rumus aslinya kan skala, maka JB dibanding JS. Nah, terus kalau ditanya JP itu ditutup JP-nya ya. Kalau ditanya JP jarak peta, maka skala dikali ini sejajar bacanya dikali. Skala dikali JS. Kalau ditanya JS, maka JP dibagi skala. Ya. Itu untuk menentukan salah satu besar skala atau jarak peta atau jarak sebenarnya. Bisa menggunakan konsep segitiga ini. Seperti menghitung apa ya, kecepatan ya. Konsepnya sama, segitiga untuk menghitung kecepatan yang di materi sebelumnya kan sudah ada ini kan pola segitiga ini sama. Jadi kapan ditanyakan mesti kan ditanyakan S, maka JP dibagi JS. Ditanyakan JP, berarti JS dikali jarak sebenarnya dan seterusnya. Nah, kembali ke apa skala tadi. Skala tadi kan JP dibanding JS ya. Ini kan skala. Nah, sekarang Ustadz mau mencontohkan ketika kita membuat skala ya. Ya. Ketika menghitung skala. Misalkan di situ jarak peta dari kota A ke kota B 4 cm. Ya, 4 cm. Jarak kota A ke kota B 4 cm. Ya. Jarak sebenarnya berapa ya ini? 60 ya. 60 kilometer. Ya. Ditanya berapa skala peta. Yang ditanya adalah skala. Ya, berapa skala peta? Kita masukkan skala peta sama dengan JP. JP-nya berapa? JP-nya 4 cm, Ustaz. Nah, JP kan dibanding JS ya. Nah, 4 cm.
Nah kan, jarak sebenarnya 60 kilometer, ini sentimeter ya. Betul? Nah, skalanya 4 cm dibanding 60 km. Oh, belum boleh Ustadz itu. Kenapa kok belum boleh dibuat skala? Karena satuannya masih berbeda. Satunya cm, satunya kilometer. Maka mana yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah JS, yang satuan kilometer. Kenapa? Karena tadi kan Ustaz sudah menjelaskan, kalau skala itu harus sama-sama antara JP, jarak peta, dan jarak sebenarnya sama-sama satuan sentimeter. Jadi, yang kilometer ini harus dirubah ke sentimeter terlebih dahulu. Ada yang bisa menjawab 60 km sama dengan berapa sentimeter? Ayo. Ada yang bisa menjawab nggak 60 km sama dengan berapa sentimeter? Ayo Mas Faris Tiko ya ini. 5B coba. Mas Faris Tiko. Masih ingat gak caranya mengubah satuan 60 kilo itu ke senti? Kilo ke senti, kalau kalian menggambar tangga satuan panjang, kilo ke senti itu naik apa turun? Itu ada yang menjawab 6.000 cm. Mbak Alisa ya ini. Oh ya Mbak Karin, Mbak Alisa 6 juta, ada yang jawab 6.000, ada yang jawab 6 juta, kira-kira, ayo. Tanda, diganti. Ada yang menjawab 1.500.000. Ayo coba bersama-sama. Mas Faris silakan, sudah nyala. Mas Faris jawab berapa? 100.000. 500? 100.000. 100.000 dikali 100.000. Iya. Coba kilo ke senti turun ya, kilo kan paling tinggi kan, kilo ke senti turun berapa? Kilo Hektometer, dekameter, meter, sentimeter, yes. sentimeter. Berarti turun berapa? Turun 6, berarti dikali berapa? Dikali 1 juta. Dikali 1 juta. Betul ya? Betul enggak? Berarti kalau dikali 1 juta, maka 60 kali 1 juta. Berarti 10 ya? 60 juta. Ya, berarti 60 juta Mas Faris. Ada yang 6 juta. Ada yang 15 juta. Ayo ada yang jawab, coba dijelaskan yang 6 juta sih. Berarti Mas Faris jawabnya 60 juta ya?
Oke. Mas Kenzi jawab berapa itu? 6 juta. Coba dijelaskan. Mas Kenzi, coba Mas Kenzi. Kenzi. Mas Kenzi coba 60.000 ya. Dari mana Mas Kenzi? Tadi salah Ustaz ngitungnya Ustaz. Oh, salah ngitungnya. Ya wes. Kira-kira kalau kilo ke senti turun berapa, Mas? 6. 6 apa 5? 5. Berarti dikali? Kali 100.000. 100.000 ya? Ya. Kali 100.000 berarti 60 km sama dengan 6. kalau dikali 100.000 menjadi Oke. 6 juta ya toh, 60 kali 100.000 berarti 6 juta kan? Ya oke. Baik, jadi 60 km itu sama dengan 6 juta sentimeter. Caranya tadi kan kilometer turun ke senti itu 5 kali ya, turun 5 kali, jadi dikali 100.000 maka 60 km itu sama dengan 6 juta sentimeter. Nah, ini sudah sama satuan sentimeternya. 4 cm dibanding 6 juta sentimeter. Yang selanjutnya yang kalian harus tentukan adalah nilai JP-nya harus bernilai berapa? Bernilai 1. Oke. Kalau nilai JP-nya harus 1, maka 4 cm ini harus dibagi berapa? Dibagi 4. Ya, biar 1 kan pasti dibagi 4 ya. Jadi sama nilainya adalah 1. Nah, JP-nya sudah 1 berarti sudah benar. Karena skala itu JP-nya harus 1 cm. Harus 1. Jadi 4 cm biar menjadi 1 ya dibagi 4. Gitu toh. Nah, terus kemudian yang JS tadi ini kan 6 juta. Karena yang JP dibagi 4, yang JS sama-sama dibagi 4. Harus dibagi 4. 60 bagi 4 berapa? 6 juta bagi 4. Ya, 1.500.000. Oke. 1.500.000 nggak kelihatan ya nolnya ini. Nah, 1.500.000. Maka skala untuk jarak peta dari kotak A ke kotak B ini adalah skalanya 1 dibanding 1.500.000. Ini cara membuat skala ya. Jadi coba kita review lagi cara membuat skala. Yang pertama, satuannya harus sama-sama sentimeter antara JP dan JS. Nilai JP harus nilainya 1. Ya toh? Nilai JP harus nilainya 1. Nah, ini harus 1. Oke, kalau ini 4 harus dibagi 4 terlebih dahulu. Kalau ini dibagi 4 JP-nya, maka JS jangan lupa harus juga sama-sama dibagi 4. Oke, ini konsep menyederhanakan pecahan. Kalau materi pecahan kemarin kan sudah bisa ya. Sudah disampaikan. Nah, sekarang ayo kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam rumus yang sudah Ustadz berikan tadi.
Nah, ini menentukan skala gambar. Nah, ini sudah ada ya. Jarak kotak A dan kotak B suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kotak A dan kotak B 160 km. Berapa skala yang digunakan untuk pada peta? Ya. Nah, sama ya. Cara perhitungannya coba perhatikan di situ, skala sama dengan J, jarak peta dibanding jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Habis itu sudah 8 cm dibanding 160 km. Nah, sama-sama dirubah ke satuan. Tadi sudah langkahnya tadi ya. 8 cm dibanding 160 juta cm. Karena satuannya sudah sama-sama senti, maka dia boleh disederhanakan. Itu masih 8 kok bisa menjadi 1. Gimana Ustadz? Nah, tadi harus dibagi, jarak petanya harus bernilai 1, maka jarak peta yang ada di slide-nya Ustadz itu kan 8 cm. Biar menjadi nilainya 1, harus dibagi, sama-sama dibagi 8. Kalau jarak pada peta itu dibagi 8, maka jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya juga harus dibagi 8. Di situ ketemunya 160 juta, jarak sebenarnya itu menjadi 2 juta. Karena sudah dibagi 8 tadi. Oke, jadi skala peta yang ada untuk menggambar jarak kotak A dan kotak B itu adalah 1 dibanding 2 juta cm. Atau 1 cm pada peta sama dengan 2 juta cm jarak sebenarnya. Kira-kira 2 juta cm itu berapa kilometer ya? Coba dijawab di chat saja. 2 juta cm itu kan jarak sebenarnya. Kalau satuannya dirubah ke kilo, berapa kilo ya 2 juta cm itu? Ayo silakan di chat. Oke, 20 kilometer. 2 kilogram. Lagi siapa ini? Kilometer Mas ya, bukan kilogram, salah ketik Mas ya. Iya, kilometer, 20 kilometer. Tadi kan kalau kilo ke senti kan 100.000 ya, berarti di situ kalau mau mengecilkan kan dihilangkan 050 dari belakang. Nolnya kan ada 6. Kalau disederhanakan ke senti kan tinggal mencoret 0 dari belakang 5 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baru menjadi satuan kilometer. Oke. Lanjut, ini aplikasi soal yang kedua. Bagaimana cara menghitung jarak pada peta? Nah, bagaimana menghitung jarak pada peta? Di situ sudah Ustadz beri contoh jarak kotak A ke kotak B sebenarnya di lapangan 1 km. Berapa jarak kotak A ke kotak B pada peta? Jika skalanya 1:50.000. Nah, berarti kalau pada segitiga tadi CP, JS, mana yang harus ditutup dari ini segitiga ini, mana yang harus ditutup? Yang ditutup adalah yang ditanya, maka yang ditutup adalah JP. Yang nomor 2. Nah, yang ditutup adalah JP. Nah, jadi skala dikali
jarak sebenarnya. Ya. Oke. Aku saya kasih jawabannya. Bingung. Oke, perhatikan penjelasannya Ustadz. Nah, coba itu Ustadz hapus jawabannya tadi. Coba kita belajar bersama saja langsung di sini ya. Jadi yang ditanya adalah yang ditanya adalah JP. Ya, toh? Yang ditanya adalah jarak berapa jarak kota A ke kota B pada peta JP. Maka yang dipakai adalah S dikali JS. Skalanya berapa itu? 1 banding berapa? 50.000 dikali jarak sebenarnya berapa? 1 kilometer. Ya, nah, Ustadz ini ada pembagian ini ya apa? Nah, kalau pembagian gimana kemarin? JP sama dengan S dikali ya skala dikali jarak sebenarnya. Hah? 1/500. Ya, ini kalau nulis skalanya kan gini, boleh dibuat seperti ini Ustadz. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya, bacanya tapi tetap dibanding. 1 banding 50.000 kali 1 kilometer. Loh ini Ustadz, harus ada yang dirubah. Apa yang dirubah? JS-nya. 1 kilometernya dirubah ke senti. 1 kilometer berapa senti? Tadi sudah ya, nolnya 5. 105 berarti 100.000 cm. Maka ini boleh langsung dirubah dikali 100.000 cm. Nah, ini sudah sama-sama, ini kan skala satuannya pasti senti. Karena ini tadi 1 kilo, satuannya masih kilo, dirubah ke senti, satuan senti. Ya, kilo ke senti tadi kan turun 5, berarti dikali 5 kali kan, jadi 100.000 cm. 1 kali 100.000, ya 100.000 Ustaz. Maka di sini nggak cukup ya, ini langsung sini aja wes. 100.000 ya wes, kita harus pindah. Iya, ya wes istirahat. Nah, ini 100.000 Ustadz perbesar di sini ya. Ini Ustadz hapus saja. Nih. Di sini tertulis sudah 100.000 dibagi 50.000. Gampang, tinggal coret ya. Kalau 0 dibagi 0 kemarin kan tinggal coret-coret saja. Ini berapa? 5 kan? 4, 1, 2, 3, 4. Berarti yang atas juga 4. 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, jadi jarak pada peta 500 tadi 1 kilo ini mewakili 1 cm pada 2 cm pada peta. Nah, jarak kota A dan kota B di gambar itu jaraknya cuma 2 cm. Oke. Ini untuk pertanyaan mencari
apa? Jarak pada peta. Oke. Nah, sekarang untuk mencari apa? Jarak sebenarnya. Lanjut terus. Hapus saja HP itu. Oke, sekarang kita coba mengaplikasikan rumus yang mencari jarak pada mencari jarak sebenarnya. Ya, yang diminta jarak sebenarnya. Nah, kalian kembali lagi ke segitiga tadi, gambar segitiga tadi. Nah, ini yang ditanya jarak sebenarnya. Kita gambar dulu rumusnya ya, konsep segitiganya. Coba kita baca bersama. Skala peta adalah 1/250.000. Nah, skalanya 1/250.000. Jika ada 12 cm dari kota P menuju kota Q pada peta, berarti jarak ya. Nah, ya jadi itu berarti 12 itu apanya Ustadz? Pada peta, berarti itu jarak pada peta JP-nya. Ditanya jarak kedua kota tersebut adalah, maksudnya apa ini Ustadz, kok nggak ada sebenarnya? Nah ini pasti kalian sudah memahami bahwa jarak kedua kota yang dimaksud adalah jarak kota sebenarnya. Karena di soal tadi yang pada peta yang diketahui 12 cm. Nah, cm kan pasti di peta ya. Nah, itu. Nah, kalau ditanya JS berarti ini yang ditanya adalah sebenarnya. Kalau ditanya JS, tutup bagian JS-nya. Berarti rumus yang dipakai adalah JP per dibanding skala. JS sama dengan JP dibanding skala. Tuh. Oh, berarti ini yang ditanya JS. Ditutup berarti JP dibanding skala. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan JP-nya berapa itu? JP-nya 12 Ustadz. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Skalanya berapa? Skalanya 1/250.000. Nah, Ustadz kok tumpuk-tumpuk ini tulisannya? Maksudnya apa namanya? Lambangnya ini dibagi lah ya bingung Ustaz. Ya gitu ya. Boleh kalian mengubah bentuknya boleh ya. Kalian ubah bentuknya biar mudah memahami boleh. 12 dibagi 1/250.000 seperti ini. Boleh. Nah, Ustadz ini tompok-tompok nggak ngerti aku bingung. Kamu rubah aja karena banding yang berlambang titik 2 sama banding yang berlambang per itu sama. Ya, kalau di operasi hitung itu masuk dalam konsep pembagian. Jadi kamu tulis seperti ini atau seperti ini sama, artinya sama. Ya, tinggal kamu memakai yang gampang yang mana? Oh, gampang yang ini Ustaz. Ya, soalnya kalau ini kan bersusun-susun ya, jadi kesulitan juga. Jadi biar gampang alurnya kalian ubah apa namanya penulisannya seperti ini saja. Kalau seperti ini kan kalian tahu, oh ini pembagian, pecahan. Berarti pembagiannya ini dirubah ke perkalian, ini pecahan yang selanjutnya dibalik, kan gitu toh? Nah, oke. Oke, harus saya pakai yang ini sekarang. Oke, 12 dibagi 1/250.000. Berarti ini dirubah menjadi 12 kali 250.000. Paham ya ini ceritanya? Ini dibalik. Per satu kan nggak usah ditulis. Oke? Nah, sama dengan berapa? 12 kali 250.000. Coba dicet silakan.
12 kali 250.000. Silakan dijawab di chat. Tiga juta. Ya. Ada yang jawab 3 juta, 3 juta, 3 juta. Oke. Sudah benar ya? 3 juta. Oke. Ustadz kapan selesainya? Iya, sabar. Waktunya kan belum habis, nih. Selesainya kan 45. Ya, oke. 3 juta, Ustadz. Nah, ini satuannya apa ya? Satuannya masih dalam satuan apa ya? Yang ditanyakan JS. Ya. Yang ditanyakan JS. Oh, JS itu sebenarnya kalau kita menyebut apa jarak sebenarnya dengan satuan senti kan kebanyakan gitu ya bilangannya 3 juta sentimeter. Nah, biasanya diubah ke satuannya lebih besar. 3 juta sentimeter berapa kilometer? Ya, ada yang jawab? Di chat silakan. 3 juta. Hah? Ya, 3 juta kilometer berapa sentimeter? Ada yang jawab 30 kilometer. Ada yang menjawab 3 kilometer. Ayo diingat-ingat lagi, senti ke kilo tadi berapa yuk? Berapa tangga yang dilewati? Tadi kan 5 ya, sudah. Kalian pasti kalau skala itu antara kilo sama senti itu yang sering jarak. Nanti yang denah biasanya baru satuan meter. Kalau kilo ke senti itu biasanya 5 ya, 5. Ya udah, kalau ke kilo kan dibagi, tinggal aja dicatat 5, 0 dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya 30 kilometer. Kok bisa hilang nolnya 5, Ustaz? Iya, karena dia dibagi 100.000 tadi. 1 kilometer kan 100.000 sentimeter toh. Nah ini tadi nolnya hilang 5 itu dibagi 100.000 ini. Jadi jawabannya adalah 30 kilometer. Ya, Ustadz kalau nanti denah kan satuannya lebih kecil meter. Lah kalian tinggal mengingat meter ke senti turunnya berapa, senti ke kilo naiknya berapa. Ya 2 Ustadz. Ya kan tinggal gampang 2 berarti 100 kan ya. Udah. Naik turunnya senti ke meter tadi dikali atau tinggal dibagi 100. Oke. Nah ini jadi kalau untuk kalian ketika menemukan soal-soal skala ini konsep segitiganya dipasang biar nggak bingung ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalian ya harus banyak berlatih soal biar ngerti pola-pola soal skalanya ya, biar ngerti pola soal skalanya. Nggak bisa selesai dihafal skala aja, nggak bisa. Kalian harus mencoba. Oke, ada yang ditanyakan materi hari ini? Denah dan sekarang. Oke. Ada yang ditanyakan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau di chat langsung juga boleh. Ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau misalnya dikali, kalau turun itu dikali berapa, Ustaz? Dari satuan apa, Le? Kilo ke Itu. Ya. Pokoknya kalau turun 1 dikali berapa, Ustaz? Kalau satuan panjang, jarak itu satuan panjang ya yang digunakan, maka setiap 1 kali turun itu dikali 10. Dikali 10. Ya.
Berarti kalau panjang dikali 10 gitu, Ustaz. Ya dikali 10 dikali 10 dikali 10. Tadi kalau kilometer ke senti ya. Satu kali turun itu dikali 10. Habis itu kali 10 lagi, kali 10 lagi sampai sentimeter tadi. Ya. Jangan dikali setiap satu tangga dikali 10. Lah kamu ini ada 5 tangga berarti 50. Bukan seperti itu ya, bukan dijumlah tapi dikali terus. Setiap turun dikali terus. Ya, jadi 100.000 tadi ketemunya. Ya, Ustaz. Jangan ini khawatirnya salah kan kadang turun 5, satu kali turun itu 10 berarti turun 5 berarti 50. Bukan seperti itu ya, itu berarti ditambah. Yang untuk mengubahnya adalah dikali. Di setiap tangga itu harus dikali. Ya, oke, karena sudah cukup ya. Hari Rabu itu ulangan denah dan skala. Jadi disiapkan, ini tidak ada tugas, jadi kalian harus mempersiapkan untuk ulangan hari Rabu. Boleh mengerjakan soal-soal yang ada di buku matematika. Silakan dicari materi skala itu. Latihan soalnya dicoba. Ini Ustazah Fatima akan mereview sedikit materi denah untuk Oh ya, ini Ustazah Fatima memberi rumus untuk mengubahnya. Biasanya kan kalian menggunakan tangga itu. Ini menggunakan tabel. Jadi Ustazah Fatima nanti ditutup sekalian. Nanti ditutup sekalian sama Ustazah Fatima ya. Dari Ustaz cukupkan. Moga Ustazah. Biasanya kan kalian kayak gini kan, bikin KM, Nah, kalian kalau kayak gini agak bingung, maka kamu bisa buat tabel dulu. Kamu jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kamu bisa jadi 7. Untuk yang bingung ya ini. 2, 4, 5, 6, 7. Ini kamu kasih KM, Nah, seumpama kamu mau cari dari 2 km mau ke meter, berapa meter? Nah, kamu bisa tulis dulu 2-nya di sini, di KM-nya 2, 0-nya 1, 2, 3. Seperti ini. Kamu ini untuk menghindari ketidaktelitian. Kalau turun begini langsung kan bisa 1, 2, 3 bisa. Tapi kadang ada anak lupa, tapi nggak dibagi. Setiap turun nggak dikali 10, tapi bisa menjadi 2. Kadang ada yang dulu itu dikalinya itu 300, nggak mungkin kan 300. Jadi kamu bisa pakai cara seperti ini, tabel. Umpama dari 3 hektometer berapa sentimeter? Ya kamu tinggal tulis saja 3, terus ke sentimeter 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini berapa? Untuk yang bingung-bingung kalau pakai tangga. Oke. Sudah ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Itu hanya cara mudahnya aja kalian. Agar bisa, kalau bingung pakai tangga, kamu bisa pakai tabel kayak gini. Oke? Ustazah akhiri, karena waktunya sudah selesai. Silakan kalian boleh istirahat dulu. Sekitar 12 menit baru boleh ngaji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.